Sistem ekonomi Islam atau yang sering kita kenal dengan sistem ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang memberikan manfaat kepada semua manusia. Jadi inklusivitas adalah salah satu ciri dari ekonomi Islam, tidak eksklusif. Pada dasarnya, sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengisyaratkan pengendalian harta di masyarakat sesuai dengan prinsip dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Mengapa harus dikendalikan? Karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan sifat untuk menyukai dan mengumpulkan harta. Tidak adanya upaya pengendalian akan mengakibatkan penimbunan harta yang berlebih. Ruang lingkup ekonomi syariah. Jadi, ruang lingkup ekonomi syariah itu menyangkut kepada semua aspek perilaku manusia, baik dari konsumsi, distribusi, produksi, dan semuanya itu diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Landasan hukum ekonomi Islam. Ada banyak sekali landasan hukum ekonomi syariah di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Salah satunya ada di Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, riwayat Abu Sa'id Al-Hudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal bai'u antaradim." Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Ditinjau dari karakter akad, maka akad dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, akad yang mengikat kedua belah pihak. Akad ini jika sudah deal, ya sudah, maka tidak bisa batal lagi. Kecuali jika kedua belah pihak terjadinya adanya kesepakatan dan juga adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Contoh dari akad ini yakni jual beli dan sewa menyewa. Contohnya pada jual beli yakni seperti jika suatu barang yang sudah terjual, ya sudah, maka barang tersebut sudah berpindah hak kepemilikan dan juga sudah tidak bisa dikembalikan lagi barang tersebut. Makanya banyak banget tuh di toko-toko terdapat tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Hal ini legal dan hal ini sesuai dengan syariat. Terus bagaimana jika kita tidak sengaja membeli barang yang cacat? Jika terdapat barang yang cacat, maka penjual wajib untuk menggantinya atau untuk bertanggung jawab, dan pembeli berhak untuk memilih, yakni memilih untuk mengembalikan barang tersebut atau meminta ganti rugi senilai dengan cacatnya. Kemudian akad yang kedua, yakni ada model akad yang tidak mengikat. Akad ini kapan saja boleh batal dan akad ini kapan saja boleh berhenti. Contohnya yakni pinjam meminjam dan penitipan barang yang kapan saja boleh diambil. Contohnya seumpama jika kita ingin menitipkan suatu barang dalam tempo sehari, ternyata dalam 2 jam saja barang tersebut sudah diambil. Contoh lainnya seperti ketika kita ingin meminjam suatu barang dalam tempo 2 hari, tetapi dalam sehari kita sudah mengembalikan barang tersebut karena tidak siap menjaga atau merawatnya. Hal ini tidak dosa selama tidak menimbulkan kerugian. Yang ketiga, akad yang mengikat satu pihak saja. Contohnya yakni gadai. Dalam menggadaikan barang, seorang tidak bisa semena-mena meminta dikembalikan barangnya, kecuali jika seorang tersebut sudah membayar atau melunasi kewajibannya atau hutangnya. Tetapi hal ini berbeda dengan
pihak pegadaian atau kreditur yang sudah mengutanginya. Mereka boleh saja mengatakan, sudahlah hutangnya tidak apa-apa dan kembalikan saja barang tersebut. Pihak pegadaian boleh mengatakan hal tersebut kapan saja dan suka-suka mereka. Maka dengan itulah akad ini disebut dengan akad yang hanya mengikat satu pihak. Adalah akad mudorobah. Akad mudorobah adalah akad atau kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak pengelola usaha atau mudorib dengan pihak pemberi modal atau sohibul mal. Pada akad mudorobah ini, apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi hasil sesuai dengan akad awal. Dan apabila mengalami kerugian, akan tetapi kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian mudorib, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh sohibul mal. Landasan Al-Quran akad mudorobah ini adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.